Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Jainuddin. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Praktik Perbankan Syariah di Indonesia, Tantangan dan Peluang. Jadi yang pertama itu perbankan syariah di Indonesia. Nah, perbankan syariah di Indonesia itu telah berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir, atau yang disebut dengan beberapa tahun terakhir. Nah, namun terdapat berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi. Nah, pada presentasi ini kita akan membahas tentang aspek-aspek penting dari praktik perbankan syariah dan bagaimana mereka mempengaruhi ekonomi negara. Selanjutnya kita masuk ke sejarah perbankan syariah. Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan didirikannya bank syariah pertama, nah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Nah, ini tuh menandai langkah awal dalam perkembangan sistem perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Sejak saat itu, industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Banyak bank dan lembaga keuangan lainnya mulai menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan hukum syariah, seperti pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah, serta produk tabungan yang tidak mengenakan bunga. Pertumbuhannya itu didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi yang halal sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, dukungan dari pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah juga berperan penting dalam keberhasilan industri ini. Baik, hingga saat ini perbankan syariah di Indonesia terus berkembang dengan semakin banyak cabang dan produk yang ditawarkan, mencakup berbagai segmen pasar dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke prinsip dasar perbankan syariah. Jadi prinsip utama dari perbankan syariah itu adalah larangan terhadap riba, gharar, dan nasyir. Nah, produk-produk ini tuh ditawarkan harus sesuai dengan syariat Islam yang mengenakan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Jadi di sini tuh ada beberapa prinsip dasar perbankan syariah. Yang pertama tuh larangan terhadap riba, kedua larangan terhadap gharar, yang ketiga larangan terhadap nasyir, keempat keadilan dan transparansi, yang kelima prinsip bagi hasil, yang keenam investasi yang halal. Jadi kita masuk yang pertama larangan terhadap riba. Nah, riba atau bunga dilarang dalam perbankan syariah. Semua transaksi harus bebas dari bunga dan keuntungan diperoleh melalui bagi hasil atau margin. Kedua, larangan terhadap gharar. Nah, gharar pun merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi. Nah, produk ini tuh ditawarkan harus jelas dan transparan, menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, larangan terhadap nasyir. Nah, nasyir ini tuh adalah perjudian atau aktivitas yang mengandung unsur taruhan. Nah, transaksi dalam perbankan syariah harus bebas dari unsur-unsur yang dapat dianggap sebagai perjudian. Terus yang keempat, keadilan dan transparansi. Nah, setiap transaksi harus adil dan transparan, memastikan bahwa semua pihak memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini tuh termasuk penjelasan yang jelas mengenai biaya, risiko, dan keuntungan. Masuk yang kelima, prinsip bagi hasil. Nah, dalam perbankan syariah, keuntungan diperoleh melalui bagi hasil seperti pada produk mudharabah atau yang disebut dengan kemitraan, dan musyarakah yang disebut dengan kerjasama. Nah, ini tuh menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara bank dan nasabah. Masuk yang keenam, investasi yang halal. Nah, produk investasi harus berfokus pada sektor yang halal, menghindari industri yang bertentangan dengan syariah seperti alkohol, perjudian, dan industri yang merusak lingkungan. Nah, dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, beretika, dan berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya kita masuk ke tantangan dan regulasi. Nah, salah satu tantangan terbesar
dalam perbankan syariah adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Nah, banyak kebijakan dan peraturan yang masih mengacu pada sistem konvensional yang dapat membatasi pertumbuhan dan inovasi dalam industri ini. Jadi tantangan regulasi dalam perbankan syariah itu dibagi menjadi 6. Jadi yang pertama tuh regulasi yang belum mendukung, yang kedua ketidakjelasan hukum, ketiga kompetisi dengan bank konvensional, yang keempat keterbatasan produk, yang kelima pendidikan dan sosialisasi, yang keenam standar akuntansi dan audit. Itu langsung saja yang pertama, regulasi yang belum mendukung. Nah, banyak regulasi yang ada masih mengacu pada sistem perbankan konvensional. Nah, hal ini tuh dapat membatasi ruang gerak dan bank syariah dalam menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masuk yang kedua, ketidakjelasan hukum. Nah, beberapa aspek hukum yang terkait dengan perbankan syariah belum sepenuhnya jelas. Ketidakpastian itu bisa membuat investor dan nasabah ragu untuk berpartisipasi dalam sistem perbankan syariah. Yang ketiga, kompetisi dengan bank konvensional. Nah, bank konvensional memiliki infrastruktur dan sumber daya yang lebih mapan. Regulasi yang tidak seimbang dapat membuat bank syariah sulit bersaing dalam menarik nasabah. Yang keempat, keterbatasan produk. Banyak produk yang ditawarkan masih terbatas karena regulasi tidak mendukung inovasi. Nah, ini tuh membatasi kemampuan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Yang kelima, pendidikan dan sosialisasi. Nah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah juga menjadi tantangan. Nah, regulasi yang tidak mendukung inisiatif pendidikan dapat menghambat pertumbuhan pasar. Yang keenam, standar akuntansi dan audit. Nah, perbankan syariah memerlukan standar akuntansi dan audit yang jelas. Nah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketidakjelasan dalam hal ini dapat mengurangi transparansi dan kepercayaan. Selanjutnya kita masuk ke peluang pasar. Nah, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia yang memberikan peluang pasar bagi perbankan syariah. Nah, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keuangan halal, bank syariah dapat menarik lebih banyak nasabah dan memperluas pangsa pasar. Jadi peluang pasar untuk perbankan syariah di Indonesia itu yang pertama, populasi muslim yang besar. Nah, Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia sehingga menyediakan basis nasabah yang sangat potensial. Perbankan syariah dapat memanfaatkan demografi ini untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatnya kesadaran keuangan halal. Nah, ada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya transaksi yang halal. Hal ini tuh mendorong lebih banyak individu dan bisnis untuk mencari produk keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Nah, pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan untuk mengembangkan perbankan syariah melalui regulasi dan kebijakan yang menguntungkan. Nah, ini tuh menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan industri. Yang keempat, diversifikasi produk. Nah, potensi ini tuh menciptakan berbagai produk dan layanan yang inovatif seperti pembiayaan mikro, investasi berkelanjutan, dan produk asuransi syariah. Nah, diversifikasi ini dapat menarik berbagai segmen pasar. Kelima, pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, masyarakat semakin membutuhkan layanan keuangan yang dapat membantu mereka dalam perencanaan keuangan dan investasi. Nah, perbankan syariah dapat merespon kebutuhan ini dengan solusi yang sesuai. Nah, selanjutnya
Selanjutnya kita masuk ke inovasi produk. Nah, inovasi dalam produk syariah sangat penting untuk menarik minat nasabah. Nah, produk seperti vintage, pembiayaan mikro dan investasi berbasis syariah dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang beragam. Jadi kita masuk ke inovasi produk dan perbankan syariah. Jadi di sini tuh ada beberapa produk dalam perbankan syariah. Jadi yang pertama tuh vintage syariah, yang kedua pembiayaan mikro, yang ketiga investasi berbasis syariah, yang keempat produk tabungan dan deposito syariah, yang kelima asuransi syariah atau yang disebut dengan takaful, yang keenam edukasi dan konsultasi keuangan, yang ketujuh kerjasama dengan startup. Jadi yang pertama vintage syariah itu pengembangan aplikasi dan platform digital yang menawarkan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, ini tuh mencakup pembayaran, pinjaman dan investasi yang transparan dan mudah diakses. Kita masuk yang kedua, pembiayaan mikro. Nah, produk pembiayaan mikro yang dirancang untuk membantu usaha kecil dan menengah atau yang disebut dengan UKM atau yang disebut dengan individu pendekatan, dan ini tuh dapat memberikan akses ke modal tanpa bunga. Ini tuh menggunakan prinsip bagi hasil atau murabaha. Kita masuk yang ketiga, investasi berbasis syariah. Nah, jadi penawaran produk investasi yang sesuai dengan syariah seperti sukuk atau yang disebut dengan obligasi Islami. Nah, dan karena reksa dan syariah, jadi ini tuh memberikan pilihan bagi nasabah yang. Jadi kita masuk ke inovasi produk dalam perbankan syariah. Jadi inovasi produk dalam perbankan syariah ini dibagi menjadi 7. Jadi yang pertama tuh vintage syariah, yang kedua pembiayaan mikro, yang ketiga investasi berbasis syariah, yang keempat produk tabungan dan deposito syariah, yang kelima asuransi syariah atau yang disebut dengan takaful, yang keenam edukasi dan konsultasi keuangan, yang ketujuh kerjasama dengan startup. Jadi kita masuk yang pertama tuh vintage syariah. Nah, jadi vintage syariah itu pengembangan aplikasi dan platform digital yang menawarkan layanan keuangan. Ini tuh mencakup pembayaran, pinjaman dan investasi yang transparan dan mudah diakses. Kita masuk yang kedua, pembiayaan mikro. Nah, produk pembiayaan mikro yang dirancang untuk membantu usaha kecil dan menengah atau yang disebut dengan UKM dan individu. Nah, pendekatan itu dapat memberikan akses ke modal tanpa bunga menggunakan prinsip bagi hasil atau murabaha. Termasuk yang ketiga, investasi berbasis syariah. Nah, jadi penawaran produk investasi sesuai dengan syariah seperti sukuk atau yang disebut dengan obligasi Islami dan reksa dan syariah. Nah, ini tuh memberikan pilihan bagi nasabah yang ingin berinvestasi dengan cara yang halal. Termasuk yang keempat, produk tabungan dengan deposito syariah. Nah, pengembangan produk tabungan dan deposito yang tidak hanya aman tetapi juga memberikan imbal hasil yang adil berdasarkan prinsip bagi hasil, menarik minat nasabah dan mencari solusi keuangan yang etis. Termasuk yang kelima, asuransi syariah atau yang disebut dengan takaful. Nah, pengenalan produk asuransi yang berlandaskan syariah menawarkan perlindungan risiko dengan prinsip saling membantu dan berbagi. Nah, risiko di antara peserta tanpa unsur riba dan garam. Kita masuk yang keenam, edukasi dan konsultasi keuangan. Nah, menyediakan layanan edukasi dan konsultasi keuangan syariah kepada nasabah. Nah, ini tuh membantu mereka memahami produk dan manfaatnya serta membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan keuangan. Kita
Termasuk yang ketujuh, kerjasama dengan startup. Nah, bekerja sama dengan startup fintech untuk menciptakan solusi inovatif yang sesuai dengan permintaan pasar, memungkinkan bank syariah untuk tetap kompetitif dan relevan. Jadi kesimpulan inovasi produkku adalah kunci untuk menarik minat nasabah dan memenuhi kebutuhan keuangan yang beragam dengan mengembangkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing di pasar. Selanjutnya kita masuk ke peran teknologi. Nah, teknologi itu memainkan peran penting dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, penggunaan digitalisasi dan aplikasi mobile dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah. Jadi peran teknologi dalam perbankan syariah itu yang pertama digitalisasi layanan, yang kedua aplikasi mobile, yang ketiga sistem pembayaran digital, yang keempat analisis data dan personalisasi, yang kelima keamanan dan perlindungan data. Jadi yang pertama itu digitalisasi layanan. Nah, penggunaan platform digital untuk menyediakan layanan perbankan memungkinkan nasabah untuk mengakses produk dan layanan kapan saja dan di mana saja. Nah, ini tuh meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Termasuk yang kedua, aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile yang ini tuh user friendly, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi, memeriksa saldo dan mengelola akun mereka dengan mudah. Nah, ini tuh juga dapat menyertakan fitur edukasi tentang produk syariah. Yang ketiga, sistem pembayaran digital. Nah, implementasi sistem pembayaran digital yang sesuai dengan syariah seperti e-wallet dan pembayaran berbasis QR code. Nah, memudahkan transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai. Yang keempat, analisis data dan personalisasi. Nah, penggunaan analitik data untuk memahami perilaku nasabah dan memberikan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini tuh membantu dalam menciptakan penawaran yang lebih relevan. Yang kelima, keamanan dan perlindungan data. Nah, teknologi keamanan yang canggih seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor meningkatnya kepercayaan nasabah dan melindungi informasi pribadi dan transaksi mereka. Jadi kesimpulannya itu teknologi adalah pendorongan utama dalam pengembangan perbankan syariah, meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan pengalaman nasabah. Nah, dengan memanfaatkan teknologi, bank syariah dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar dan tetap relevan di era digital ini. Selanjutnya kita masuk ke tantangan sumber daya manusia. Nah, ketersediaan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip perbankan syariah menjadi tantangan tersendiri. Nah, pelatihan dan pendidikan yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan bank dapat memberikan layanan sesuai dengan syariah. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan dengan inovasi, edukasi, dan dukungan regulasi yang tepat. Perbankan syariah dapat tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi Indonesia. Itu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.